Hai, halo Sobat Santano. Kembali lagi di Santano Podcast. Halo, nama aku Cika. Aku Shirley. Aku Riri. Dan hari ini kita bertiga mau ngebahas gimana sih kehidupan kita 3 tahun di SMAK Thomas Aquino. Jadi, for your information, kita itu beda kelas. Aku sama Riri itu dari IPA dan Cika dari IPS. Kalau dari kita, Pertama kali kita di SMAK Thomas Aquino ini gimana sih? jadi pengalaman belajar daring. Iya, daring. Kita semua daring ya. Kita semua daring dan baru kita kenal itu Semester 2. Iya. Bener banget. Karena sebelumnya kita, sorry Kak, aku potong. Karena sebelumnya kita tuh persesi ya. Iya, dan kita beda sesi juga. Karena nomor absen kita habis Rere aku, jadi kita pasti sesinya beda karena ganjil genap. Dan waktu itu sekolah juga lagi renovasi dan semester 2 itu kita belajar di aula IPA-nya. Untuk IPS-nya Kak Cika belajar di mana? Di lab bahasa yang kebetulan sekarang menjadi ruangan podcast di sini. Wow, keren banget ya, berarti ada perubahan ya dia sama Kak Thomas Aquino ini. Oke. Udah upgrade. Ngomongin kita 3 tahun di SMA Thomas Aquino ini, banyak banget Bapak Ibu guru. Pasti ada salah satu Bapak Ibu guru yang di pikiran kita dan di hati kita tuh kayak Paling srek gitu ya, paling gue cinta mati sama lo gitu. Gak ada lagi nih yang kayak gini gitu. Betul. Menurut kalian siapa Aku sih? banyak sih kayaknya. Salah satunya? Salah satu. Bu Puspita. Bu Puspita itu guru apa sih, Kak? Bu Puspita itu kebetulan adalah guru geografi yang ngajar aku dari kelas 10. Terus kayak aku cinta banget sama cara ngajarnya Bu Pus. Terima kasih Bu Puspita. Kebetulan juga Bu Puspita adalah guru wali kelas aku pas kelas 12. Jadi makin deket lah, kayak ibu banget gitu. Dapat banget ibunya. Kalau Kak Rere gimana? Kalau aku sebenarnya guru-guru di sini tuh asik-asik ya, cuman yang paling kayak ngebimbing aku banget gitu Bu Justin sih. Karena orangnya tuh mengutamakan sopan santun, tata kerama. Orangnya tuh bener-bener mendok Jawa yang halus, dalam sayang kayak gitu loh. Jadi Sehalus itu. ya sebenarnya. Tapi halus. Tapi dia halus gitu, mau mengerti dan mengajarkan kita yang agak-agak, namanya juga anak remaja ya. Pasti ada sengklek-sengkleknya dikit gitu. Kalau Kak Shirley sendiri? Kalau aku sih Bu Raka. Sebenarnya nggak ada momen yang kayak Bu Raka nih kayak keibuan kayak tadi Cika atau gimana gitu. Tapi aku suka banget sama Bu Raka. Selama 3 tahun aku gak pernah lihat Bu Raka marah. 3 tahun tuh Bu Raka tuh gak pernah marah. Even kayak kita tuh ngapa-ngapain tuh dia gak pernah marah sama sekali. Dan cara ngasih taunya itu mungkin itu yang paling masuk ya di kalangan kita gitu. benar-benar. Dan aku juga merasa kalau misalkan Bu Raka yang ngasih tahu itu Cepet gitu iya, ya, cepet banget ngertinya. kayak, oh iya kayak gitu, daripada kita di marah-marahin atau kayak gimana gitu. Jadi aku ngerasa kayak Bu Raka tuh cara ngajarnya bagus, terus cara mendidik kita juga dapat banget gitu. Jadi aku paling favorit sih Bu Raka. Dan super sabar gak sih Bu Raka? Iya, Bu Raka tuh super sabar banget. banget. Dan Bu Raka tuh dia hamil waktu itu, hamilnya udah gede banget. Iya benar sih. Ya Bu Raka Dia bela-belain untuk kita gitu, naik ke atas gitu. ke kelas kita. Dan padahal kita udah kayak Bu kita belajar di bawah aja kayak gitu, tapi Bu Raka tuh nggak pernah mau. Bu Raka selalu yang kayak Berusaha gitu ya. kita di atas aja Ibu masih bisa kok gitu. Dan situ kita kayak ngerasa kayak wih Bu Raka aja ngajarin kita aja perjuangan gitu kan, apalagi Bu hamil gitu. Terus kita nggak berjuang juga gitu dalam pelajarannya buat ngedengerin Bu Raka gitu. Betul. Dan apa guru yang ngajar mapel itu adalah mata pelajaran favorit kalian? Apakah geografi mata pelajaran favorit juga? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia? 50-50 sih, aduh. Setengah-setengah sih. Aku sebenarnya punya 2 yang paling aku suka, yaitu geografi sama sosiologi. Karena sosiologi tuh enak juga sih gurunya ya, waktu itu perpindahan dari Pak Darsana ke Bu Vigis. Vigis juga enak cara ngajarnya, jadi aku suka sosiologi. Kalau Karirnya suka bahasa Indonesia? Kalau aku bahasa Indonesia tuh cukup jadi guru terfavorit aja. Jangan ya. Karena itu agak susah juga sama tingkah lakuku. Jadi mapel yang paling aku suka mungkin sesuai sama jurusanku, biologi. Walaupun aku nggak nyep banget gitu di biologi, tapi karena kayak gurunya tuh asik, kayak
muda gitu loh, jiwa-jiwa muda gitu. Terus juga lebih banyak prakteknya kan. Aku suka banget pelajaran tuh yang langsung praktek gitu loh. Jadi biologi sih mata pelajaran favoritku. Itu. Kalau Kak Shirley? Sebenarnya kalau dibilang favorit, aku belum menemukan pelajaran yang kayak aku tunggu-tunggu banget nih gitu. Aku sebenarnya suka hampir semua pelajaran ya. Yang paling banget, Anak ambis guys. paling banget itu sebenarnya karena momen kelasnya ya, di momen kelasnya itu aku paling suka Pak Nanang karena santai banget. Kimia berarti. Iya kimia. Pak Nanang itu santai banget. Walaupun pelajarannya kita nggak ngerti ya, kalau dibilang Tapi enjoy aja guys. itu nggak bisa gitu. Kita nggak bisa, cuman Berusaha enjoy. cuman pelajaran itu tuh misalkan kita lihat jadwal nih, kimia besok. Tapi pas kimia tuh ya udah gitu. Kita kayak nggak yang Pas kayak lagi ngejalaninnya ya benar-benar. kapan selesai gitu. Cuman kita kayak karena Pak Nanang juga kayak teman gitu yang Iya, ngajarinnya. Jadi kayak enggak yang harus kayak ini kayak gitu. Jadi kita juga belajar enak, suasana kelasnya juga enak, dan Pak Nanang tuh kayak juga lumayan ngebebasin kita sih buat kita tuh nyari informasi atau kita nanya-nanya kayak gimana gitu. Atau ada apa lain yang kalian suka? Sabar. Akhir-akhir ini aku jadi suka bahasa Bali. Karena apa tuh Kak alasannya? Kalau kita boleh tahu. Sebenarnya Kak Cika juga suka ya. Tiba-tiba suka apa namanya? suka bekidong. Iya, suka Ya, begitu. tiba-tiba suka Suka praktek. Tiba-tiba belajar aksara bahasa Bali. Karena apa tuh Kak? Apa tuh? Boleh di speak up, di Kita bertiga spill. tuh suka gara-gara gurunya baru. Jadi gurunya itu Cara ngajarnya bisa bagus gitu kan? Iya. Pak Nesa tuh sering berbagi kayak pengalaman gitu sama kita. Terus Pak Nesa tuh sering bilang kayak apa namanya, kita tuh utamain pendidikan gitu, karena kan Pak Nesa kan sekarang juga dosen dan dia ngajar juga, jadi dia tuh selalu pertemuan pertama itu Pak Nesa tuh kayak udah ngasih tau kayak belajar tuh penting kayak gitu. Dan maksudnya bahasa Bali kan kita nggak kayak gitu ya biasanya ya, betul. Dan ini tuh sekarang belajarnya tiba-tiba dikasih kayak gitu. Terus karena Pak Nesa juga masih muda, Tapi sayangnya cuma sebentar kita diajarin sama Pak Nesa. Paling kita berharap lebih. berharap Itu suasana baru banget. lebih lama ya, lebih lama maksudnya gitu. lebih lama gitu. Iya maksudnya itu guys, jangan salah paham Lebih ya. lama gitu. Jangan salah paham gitu. Betul. Tapi asik juga nggak sih seni budaya? Iya. Karena banyak praktek gitu Iya, juga kan. praktek. Dulu juga pas sama Pak Sweater seru juga. Seru juga. Pembelajarannya. Dan sekarang sama Kak Billy itu, karena Kak Billy waktu itu kan ngajarin kita waktu masih mahasiswa ya, jadi kebiasaan manggil Kak. Iya, nggak benar-benar. Bukan Pak gitu. Kalau Pak tuh kayak aneh gitu, Pak Billy gitu. Kita tuh jarang manggil Kak Billy itu Pak Billy karena kita itu udah udah sering dari dulu tuh manggil Kak gitu. Dan Kak Billy juga nyaman juga kita panggil Kak gitu. Dan asik juga pelajarannya, dan nggak pernah kayak kita tuh harus seni Gini-gini banget gitu. gitu. Nggak. Bener. Jadi kayak kakak gitu ya. Iya. Serunya tuh gitu guys. Guru-guru, di Thomas Thomas tuh gitu. iya. Makanya asik juga kitanya gitu. Dan juga sebenarnya kita tuh, angkatan kita tuh baru deket banget itu waktu kelas 12. Iya, Ya nggak benar, sih? benar. Kayak kebanyakan orang kayak gitu gak sih? Kayak baru lulus iya. mau gini. Baru deket parah. Nanti nyesel sendiri lah kenapa yang ada di dulu gitu. Selalu kayak gitu. Itu Selalu. penyesalan. Penyesalan selalu datang di akhir guys. Karena kalau di awalnya pendaftaran. Betul. Kita tuh deket gara-gara di Karmel nggak sih kita Iya. pendidikan Oh iya benar itu Jadi juga selalu sih. tiap tahun, maksudnya kayak tiap kelas 12 gitu pasti ada acara-acara kayak gitu dari Thomas, kayak namanya pendidikan karakter. Waktu Yang di itu mana- kebetulan kita ke Karmel ya, itu kelas 12-nya aja. Terus kita nginep juga di situ ya. Terus momen seru banget. Seru banget sih. Seru banget. Karena kita Satu angkatan gitu kan juga. terus kita juga ngurusinnya sendiri. tanpa Iya benar-benar. atau gimana. Jadi semakin akrab gitu. Oh, bener-bener sesuai yang kita mau banget gitu. Dan juga di sana itu kita kayak apa ya, bisa dibilang camp angkatan juga bisa. Iya, Terus benar-benar. kita juga dapat pendidikan karakter juga, karena waktu itu dibawain sama Romo Made ya. Iya sama Romo Made. Sama Romo Made, dan Romo Made juga masih muda, jadi Masih ya, muda. kayak ngasih Nyambung tahu, gitu nyambung sama banget kita sama gitu. kita gitu. Gampang Masih muda. Kalau kesan remaja gitu tuh Iya, kayak, dapet banget. Dapet banget ya. Apalagi pas makrab itu sumpah itu Itu terseru, itu terseru sampai banget. nangis. Iya. Kalian anak kelas 11 nanti kalau jadi Kalian kelas harus 12 ya harus kayak nikmatin gitu. banget Ya, harus itu. nikmatin banget. Karena itu Itu momen seru yang paling
kalian rindukan gitu. Iya, benar banget. Bener sih. Makrab itu seru banget. Kita nggak expect awalnya kayak bakal Seru itu, pecah itu ya. ya acaranya gitu. Soalnya kayak kita Karena acaranya sederhana banget. Kalau dibilang sederhana, sangat-sangat sederhana. super sederhana Dan kita juga kayak kurang deket gitu kan sebelumnya. sebenarnya. Gitu. Dan ternyata semua itu sangat-sangat enjoy sama acaranya dan masuk banget ke dalam acaranya. Jadi acaranya pecah banget. Itu salah satu momen terbaik sih. Oh ya, kalian selama di Thomas ini dari kelas 10 nih, kelas 10. Kelas 10 kita waktu daring tuh ada ekstra gak sih? Enggak, kita nggak ada ekstra. Kayaknya ada deh kita tuh Iya, ada ada deh. ekstra tapi nggak Iya. bisa Nggak bisa ikutin ekstranya gitu. Iya, dulu aku ikut ekstra merajut, tau gak? Iya, aku juga. Kita merajut dulu. Aku kelas 10 ikut ekstra apa? Bu Nur kan gininya. Iya, dulu kita merajut. Kita merajut. Oke, ekstra masak sih. Dulu. Kelas 10. Iya. Jadi kelas 10. Iya, tapi kan nggak ada ekstranya. Oh, kita gitu. dulu merajut. Ya kita merajut banget. Karena nggak pernah datang juga. Kita merajut cinta kasih. Tapi kan belum deket ya di situ ya, belum terlalu yang deket gitu ya. Jadi sih barangnya merajut ya, kebetulan. Jadi merajut hayalan. Iya, merajut gitu. hayalan. Sebenarnya kan mau merajut boneka kan gitu. Cuma harusnya ya. Karena anaknya juga nggak konsisten, nggak jadi juga. Jadi kita merajut hayalan gitu. merajut Tapi terajut impian aja. juga. Heeh, bener. Kelas 10 merajut karirnya kelas 10 masa. Nggak ada. Cuman nggak ada. Semester 2 juga belum kayaknya itu ya, karena kan baru awal-awal masuk gitu kan. Kelas 11 baru mulai ekstranya yang ini. Kelas 11 aku cuma ikut ekstra masak aja. Oh, Belum ada ketertarikan untuk make up. Makeup. Enggak, aku ikut make up pas kelas 12. Oh. Kelas Kakak juga kan ekstra masak kan? Iya, kita Ya, kelas 12. Seseru itu guys, ekstra masak. Dan pembinanya tuh Bu Justin. Favorite Sangat Merit. sangat Ya. mami. Ya, sangat mami. Mami sekali. Mami yang dalam sayang gitu. Oh, aku ingat kelas 10 itu aku sama Cika itu dekat gara-gara kita di SSDC. Oh iya, kita iya. Guys, jadi Kalian anak dance. iya, tapi kita cuma sampai kelas 11 aja. Dan itu ikut di BL. ya itu Terus udah gak terlalu dekat lagi ya? Iya. Habis itu gara-gara nggak SDC akhirnya kelas 11 kelas 12 ya. Kelas 12 kita selesai SDC dan kita barengan di masa ternyata ketemu banget. Tapi masa kan per kelas ya. Iya benar-benar. Jadi tetap nggak ketemu sih sama Cika. Heeh. Cuman di ekstra masak sih kalau kita seru banget ya. Iya seru banget. Itu ekstra the best Karena sih. kita juga Karena suka kita hobi masak. ya. Iya kita hobi masak gitu. Hobi. Jadi Hobi sih ya, tapi seru sih. gitu. Beneran seru. Seru. Memasak. ya kayak kalau nggak jadi itu seru juga kayak. Ya, tetap kayak gitu. Ada pengalamannya gitu, ada kayak nyatu-nyatukan bumbu tuh seru. Seru-seru banget. Walaupun gagal, Iya. tetap dihargai kok sama mami. Iya. Walaupun nggak dimakan. Habis dibakar tuh kayak Langsung kayak apa ini? tapi enak kok gitu ujungnya. Dijudge sih, tapi kayak Tapi kayak oke, semangat untuk belajar lagi. untuk belajar lagi. Di Thomas tuh juga ekstranya banyak. Banyak banget. Sampai kayak bingung gak sih memilih apa? Sebenarnya Iya. Sebener-benernya gitu. Apalagi yang lagi famous banget tuh jurnalistik tuh. Iya, iya benar-benar. Baru ya ekstra baru dan ekstra baru sebenarnya dulu aku sempat ikut waktu kelas 11 di jurnalistik. Itu karena waktu itu masih kepala sekolah suster. Waktu itu diminta sama suster, cuman waktu itu karena waktu itu kita TAC sibuk juga ya. Iya, benar. Sibuk Panitia. TAC juga panitia. Jadi aku kira nggak ikut jurnalistik gitu. Tapi sekarang jurnalistik sangat berkembang. Jadi Iya, buat benar. kelas 10 dan kelas 11 yang masih mau ekstra jurnalistik Dan yang mau masuk ke Thomas kan harus ikut ekstra ini. ada loh ekstra Iya. banget. Terus apa sih paskib ya yang lagi? Iya, Iya, iya benar-benar benar. Dan paskib kita tiap Tiap tahun tahun ya ngirimnya iya, untuk pasti ngirim. sama ke kecamatan juga. Betul. Apalagi ya ekstra. Terus ekstra oh ya aku juga ekstra make up pas kelas 12 kan. Sumpah kalian harus ikut ekstra make up karena itu seseru itu. Kalian kayak udah dapat fasilitasnya gitu loh, make up kalian dapat gratis. Kalian bisa belajar juga dari aku tuh dulu bener-bener nggak bisa make up sama sekali, tapi untungnya ada Bu Pus gitu. Ngajarin aku cara ngeblend foundation gitu. Seru banget sih, apalagi juga bareng adik kelas juga kan, cewek-cewek semua rempong-rempong gitu. Jadi bisa tahu gitu. Ya. Iya gitu. Get ready with me ya. Iya, kita sering nge-vlog tahu setiap ekstra tuh. Seru sih ekstra sekarang bener banyak banget. Banyak banget. Seru banget. Dan pengalaman kita bertiga juga di ekstra pramuka. Oh iya, ya ampun. itu ekstra paling berkesan banget. Berkesan. Enggak kita sebutin, Iya. tapi memorinya paling Iya banyak benar. pramuka gitu. Walaupun agak gitu. Walaupun agak
Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Tapi seru banget. Ya seru banget. Pramuka seru Kan banget. ada kema-kema, terus ada kayak pelantikan Iya, kayak gitu-gitu. apalagi outboundnya. Kita kan sampai ngeliat-ngeliatin sungai gitu ya, sumpah itu bener-bener seru banget. Bener-bener definisi pramuka sesungguhnya tuh itu guys. Beji, kita melewati beji guys. Kalian harus mencoba itu adalah Iya. hal baru banget. Bener-bener. Buat kalian yang masuk Thomas, kalau kalian nggak pernah lewat beji, Aduh, cupu lah kalian, gitu. cupu lah. pulah kalian harus mencoba guys. Kalian harus mencoba turun tangga yang ada 1000 di Beji itu. Ya, dari itu Capeknya gitu. Capeknya tapi tuh tapi dapet Thomas banget. banget gitu kayak Thomas banget. kalau kalian Thomas harus banget ke sana gitu. Iya. Terus pemandangannya juga bagus nggak sih di Beji Iya, itu? bener-bener. Kayak vibes-nya tuh Bali, Hindu, kayak adem gitu. Terus pakai musiknya Gusteja gitu. Iya. Neng neng neng. Dapat banget. Berasa healing guys. Kalau misalkan udah penat nih belajar sekolah kalian turun ke Beji. aja ke Turun ke bawah, Terus denger lagunya Gusteja. udah pemandangan Yakin bagus 100% langsung fresh otak kalian. Masuknya kelas lagi. Langsung fresh Jadi banget. khas Thomas banget ya Beji itu. Apalagi kalian juga harus ikut ekstra basket. Apalagi Oh iya sekarang. benar-benar. Lagi Lagi renovasi. Iya benar-benar. Jadi lapangannya Dengar-dengar mau bikin indoor ya? Iya. Wah, keren banget ya sih kayak main basket indoor kayak kan akan kepanasan nggak sih kayak yang Terus kayak jadi keliat anak basket tuh jadi keren gitu ya kayak banget vibes tuh keluar banget gitu. ih gitu. Pasti Apalagi kalau misalkan mau buat video-video estetik ala-ala gitu kan keren. nanti ditanya ini di gor mana ya? Ya. Gitu. Padahal Ini sekolah iya. nggak sabar banget ya, sih. sabar banget sih buat main-main nanti Bener-bener. ke lapangan Thomas. Apalagi dulu aku aku pas SMP itu kan ngikutin Thomas banget ya. Maksudnya kayak SMP aku tuh berhubungan gitu sama Thomas. Jadi ikut TAC gitu. Jadi aku ngikutin banget ngeliatin bentuk-bentuk lapangannya Thomas. Jadi aku kepo banget sih nanti jadinya bakal kayak Kita pasti gimana bakal tuh sering berkunjung sih ke sini. untuk melihat Ya, lapangannya. apalagi nanti kalau ada class meet, kita pasti datang ke sini. Bener, Seru pasti banget. datang. Seru banget. Kita akan tunggu banget. Oke, kayak udah lama banget ya kita Iya, ngobrol ya. Kayak capek juga ya. juga ya dan kayak udah kehabisan juga apa nih yang harus disampaikan lagi ya benar. Oke, terakhir kita mau sampein kesan dan pesan kita karena kita kebetulan kita juga udah lulus dari SMA Thomas Aquino. Untuk kesannya dari aku pribadi, aku sangat menyenangkan sekolah di sini. Terima kasih untuk terima kasih untuk 3 tahunnya. Terima kasih sudah memberikan warna yang ada warna gelap, ada warna-warni gitu. Jadi banyak hal yang bisa aku pelajari untuk kedepannya di SMA Thomas Aquino ini. Dan pesannya buat adik-adik kelas yang kelas 10 sama kelas 11, jangan takut buat bersosialisasi. Perbanyak banget organisasi kalian, kepanitiaan kalian, dan jangan juga menutup pertemanan dengan kelas lain atau dengan teman-teman adik kelas gitu. Tapi perbanyak teman kalian karena semakin banyak kalian punya relasi itu akan semakin baik buat kedepannya. Kalau dari Cika sama Rere gimana? Aku dulu. Kalau kesanku pasti sama ya sama Kak Shirley, sama Kak Cika nantinya pasti. Seru banget dia sama Kak Thomas Aquino nih kayak 3 tahun tuh walaupun ada sedih senengnya gitu. Tapi kayak berkesan banget buat aku apalagi pengalaman-pengalaman yang dikasih sama Bapak Ibu guru gitu. Jadi aku ngucapin terima kasih banget terkhususnya buat Pak Yosep sama Kak Agus dan Frater yang udah ngajarin aku buat latihan padus gitu karena aku bener-bener awalnya tuh nggak bisa banget kan Kak sama sekali note nada gitu aku paling nggak ngerti terus kayak diajarin sampai bisa ikut lomba gitu kan aku ucapin terima kasih banget. Terus kalau untuk pesannya untuk adik kelas sama kayak Kak Shirley perbanyak relasi terus kan harus ikut banyak kegiatan dan mengukir banyak prestasi untuk SMA Thomas Aquino. Cika gimana? Dari aku kesannya itu ya sama juga ya seru banget dan ini tuh bisa menjadi salah satu hal yang aku kenang seumur hidup aku. Pokoknya kalian tuh tidak boleh menyia-nyiakan masa SMA kalian. Itu sih itu adalah pesan Ya, yang itu paling pesan ini. yang kayak, Pokoknya gimana ya kalau dibilang jangan terpaku kan banyak tuh kalau misalkan orang pacaran terus kayak ngelarang-ngelarang. Iya benar-benar. Jangan mau sih maksudnya kayak Ya, kayak selama masih SMA ya kalian harus benar-benar. bisa sih buat kayak explore lebih banyak. Maksudnya Iya. diomongin aja hal-hal kayak gitu tuh kayak sayang banget gak sih kelewatan. Dan kalau udah di masa-masanya. ya yang penting kita menemukan orang yang tepat aja sih yang benar. sama-sama ngertiin Yang kita bisa gitu. mengerti kayak gitu. Karena Dan kalau saling mendukung di hal positif gitu ya. benar-benar. Jadi yang perempuannya tidak kehilangan momennya dan yang cowoknya juga, gitu. gitu. Jadi Sama-sama sama-sama berkembang. ngebangun benar-benar ngebangun sama-sama momen bareng gitu. Betul. Intinya pasti bakal ngerasain sedih. Pasti ada sedih-sedihnya kok selama SMA itu. Tapi ya jangan terlalu berlarut-larut. Pasti akan bahagia kok nantinya. Sedihnya sekarang bakal jadi ketawa banget. Bener. Bakal jadi Wah, itu kenangan momen yang banget. Satu lagi aku boleh nambahin nggak? Padus 2024 yuk bisa juara 1. Amin, amin. Oke. kita doakan bersama ya.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton Sontano Podcast. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.